Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Larissa Citra. Saat ini saya sedang proses magang di Bimba dan sedang melakukan pengerjaan tugas hari ketiga. Soal pertama adalah apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Jawabannya, motivator harus mendekati anak dengan penuh kasih sayang, kemudian mengajak bicara secara lembut, mencari faktor penyebab anak tersebut tidak mau masuk kelas. Kemudian motivator juga bisa mengajak anak tersebut untuk melakukan hal-hal yang disukai, seperti mengajaknya bernyanyi atau menggambar yang disukai oleh anak-anak tersebut. Soal kedua yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis. Motivator harus menenangkan anaknya terlebih dahulu, mengajak anak tersebut dengan bicara yang halus atau memberikan pelukan atau sentuhan hangat. Kemudian motivator bisa mengajak anak tersebut bicara dan pastikan anak tersebut merasa aman dan nyaman. Soal ketiga yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain. Yang harus dilakukan motivator yaitu menegur secara halus tanpa membuat anak tersebut merasa tertekan, kemudian mengalihkan perhatian anak-anak tersebut ke hal yang positif, lalu ajak berbicara anak tersebut agar memahami perasaan temannya. Soal keempat yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun. Yang harus dilakukan motivator yaitu motivator bisa melakukan dengan cara menyapa anak tersebut, menyebut namanya, atau mengganti kegiatan yang lebih menyenangkan agar anak tidak bosan dan melamun. Kemudian soal selanjutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yang pertama yaitu membuat laporan tentang perkembangan anak, kemudian melakukan evaluasi tentang proses pembelajaran anak tersebut, berkoordinasi dengan kepala unit atau pengembang kelas, kemudian mengikuti briefing atau pelatihan per minggu, membuat atau mempersiapkan materi belajar yang harus dipelajari. Soal selanjutnya yaitu apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari. Tugasnya yaitu pertama, menyambut anak dengan ramah, bisa dengan bernyanyi, mengajaknya berbicara, kemudian mendampingi anak selama kegiatan pembelajaran, memberikan motivasi agar anak tetap semangat dalam belajar, mengamati perkembangan minat belajar anak, kemudian membuat catatan harian terkait proses belajar setiap anak, dan berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak. Soal selanjutnya yaitu bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak. Dengan cara mengamati perilaku anak saat bermain dan belajar, berinteraksi secara langsung dan aktif bertanya kepada anak, kemudian melibatkan anak dalam berbagai kegiatan agar kita tahu anak menyukai kegiatan tersebut atau tidak. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua seperti menanyakan kesehariannya di rumah atau membuat catatan individual tentang setiap anak. Soal selanjutnya, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A-I-U-E-O yang harus dicapai oleh motivator? Target suasana yaitu suasana kelas yang nyaman, yang aman, menyenangkan, dan penuh kasih sayang. Target kegiatannya yaitu anak mengikuti kegiatan dengan semangat, dengan perkembangan dan minat belajarnya yang positif.
Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menggunakan pendekatan individual sesuai karakter anak masing-masing, menggunakan metode belajar sambil bermain, dan memberikan motivasi atau sebuah pujian yang konsisten. Soal selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Yaitu menumbuhkan minat belajar pada anak, mendampingi proses belajar anak, kemudian menjaga suasana kelas tetap kondusif dan menyenangkan, mengamati dan mencatat perkembangan anak, kemudian berperan sebagai motivator sekaligus sahabat atau orang tua pada anak. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas menjadi aman? Yaitu menjaga interaksi secara positif antar anak, mengawasi kegiatan anak-anak, dan mencegah hal yang bisa membahayakan anak. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas menjadi nyaman? Yaitu menata ruang kelas dengan nyaman, aman, wangi, bersih, kemudian penuh warna. Setelah itu menyambut anak dengan senyuman dan perhatian bahkan empati. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yaitu menyapa anak dengan lembut, mendengarkan anak, tidak memarahi atau membandingkan anak yang satu dengan yang lain, kemudian memberikan pujian atau pelukan saat anak menunjukkan hal positif. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar terasa menyenangkan? Yaitu menggunakan media belajar yang menarik seperti bermain dalam peran, belajar atau membaca sambil bernyanyi, kemudian bercerita. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yaitu mengamati apa yang disukai oleh anak, mengaitkan dengan kegiatan belajar seperti mendorong anak untuk mencoba atau belajar agar merasa senang saat belajar atau melakukan kegiatan. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan? Yaitu menggunakan pendekatan secara individual, kemudian menyesuaikan kegiatan atau materi sesuai kemampuan, kemudian tidak memaksakan anak melakukan hal di luar kemampuannya.